got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, oh God, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Gimana nih kabarnya sekalian hari ini? Sudah sarapan ya? Sebelum memulai toolbox meeting pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bakar dulu nih semangat rekan-rekan supaya bekerjanya nanti bisa lebih maksimal dan menghasilkan yang terbaik. Kalau saya bilang selamat pagi, rekan-rekan jawab pagi, 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 semangat. Oke? Selamat pagi. Pagi, 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 semangat! Pada toolbox meeting kali ini, saya akan mengingatkan terkait tanggap darurat jika terjadi gempa bumi. Seperti yang kita tahu, gempa bumi tidak dapat diprediksi secara akurat kejadiannya, sehingga pemahaman akan aksi atau tanggap kita, respon kita terhadap adanya gempa bumi penting diingat dan dilaksanakan. Untuk itu, kita perlu adanya pemahaman tentang apa yang harus kita lakukan saat terjadinya gempa bumi. Jika Anda berada di luar, maka tetap tenang dan fokus, maka lakukan hal berikut ini. Yang pertama, jangan nyalakan api atau korek api dan aliran listrik. Yang kedua, lindungi tubuh Anda jika berada di depan kaca dan puing-puing yang bisa terjadi kejatuhan. Yang ketiga, lindungi kepala Anda. Dan yang keempat, jauhi gedung-gedung atau bangunan yang berdekatan dengan Anda. Hal-hal yang perlu kita waspadai ketika terjadinya gempa bumi. Yang pertama adalah terjatuhnya barang-barang dari atas. Barang-barang seperti langit-langit, ruangan, ataupun bingkai yang terdapat di atas ruangan atau benda apapun yang berada di atas kita berpotensi untuk jatuh dan menimpa kita semua ketika terjadi gempa. Selanjutnya juga ada kaca dari cermin ataupun jendela yang berkemungkinan besar akan pecah ketika gempa bumi, dan pecahan tersebut berpotensi untuk melukai kita saat kita tidak berhati-hati. Selanjutnya juga ada perabotan di sekitar kita yang mungkin saja akan jatuh, sehingga akan menghalangi akses kita keluar ataupun langsung menjatuhi pada diri kita. Jika Anda berada di luar, maka tetap tenang dan fokus, maka lakukan hal berikut ini. Yang pertama, jangan nyalakan api atau korek api dan aliran listrik. Yang kedua, lindungi tubuh Anda jika berada di depan kaca dan puing-puing yang bisa terjadi kejatuhan. Yang ketiga, lindungi kepala Anda. Dan yang keempat, jauhi gedung-gedung atau bangunan yang berdekatan dengan Anda. Nah, jika Anda berada di dalam ruangan, maka jangan panik, tetaplah fokus, maka lakukan hal berikut. Yang pertama, berdiri di sudut ruangan atau bangunan, ataupun kalian berlindung di bawah meja, atau menghindari benda-benda yang berkaca. Yang kedua, bergerak ke arah lorong atau koridor. Dan yang ketiga, jauhi lemari atau perabot yang membuatnya jatuh. Yang keempat, ambillah benda yang dapat melindungi kepala. Selanjutnya, jangan menggunakan lift karena aliran listrik yang mati dapat menghentikan lift dan membuat Anda terjebak di dalamnya. Gunakan tangga darurat untuk keluar dari gedung. Jangan tergesa-gesa keluar dari gedung karena berkemungkinan ada jatuhan dari atas di depan pintu yang membuat kita terluka, sehingga perlu berhati-hati ketika keluar dan tidak perlu panik. Memahami suasana lokasi tempat kita berada sangatlah penting untuk melakukan evakuasi sebaik mungkin, sehingga jangan mengabaikan peta darurat yang biasanya terpampang di sebelah tangga sebuah gedung. Juga bantu petugas evakuasi yang sedang bertugas dengan
mematuhi petunjuknya, arahannya, dan membantu untuk menenangkan rekan ketika terjadi bencana. Untuk itu, kita perlu memahami langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi, baik sebelum dan pasca bencana gempa bumi. Langkah pertama, prabencana, yaitu yang pertama, membuat rencana untuk penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi. Yang kedua, melakukan pelatihan dalam menghadapi reruntuhan gempa bumi, seperti merunduk, berlindung di bawah meja, ataupun menghindari benda-benda yang berjatuhan. Dan yang ketiga, yaitu menyiapkan alat keselamatan ataupun pengobatan ataupun alat pemadam listrik. Dan yang keempat, yaitu membangun rumah tahan bencana, yaitu dengan fondasi yang kuat. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan pasca bencana gempa bumi. Yang pertama, tetap waspada terhadap gempa susulan, karena yang sering terjadi gempa bumi tidak terjadi satu kali. Periksa keberadaan api dan listrik seperti di saklar ataupun tempat-tempat yang terdapat aliran listrik. Ketiga, berdirilah di tempat terbuka yang jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air, karena dapat berpotensi terjadinya kebakaran. Selanjutnya, jika di luar gedung di sekelilingnya itu terdapat tebing, berdirilah di tempat yang jauh dari tebing atau yang tidak rawan longsor, karena salah satu dampak dari gempa bumi adalah longsor. Bersama-sama menyaksikan video tentang bagaimana evakuasi dalam menghadapi bencana gempa bumi di tempat kerja. Selamatkan diri. TBD aman, Pak? Ya, siap. Aman. Kurang barokah, Pak. Jadi papan lagi. Kami tolong evakuasi, minta tolong. Di depan, Pak. Di depan, Pak.
sama-sama kita saksikan dan kita simak baik-baik terkait evakuasi diri ketika terjadi gempa bumi. Diharapkan rekan-rekan bisa mengaplikasikannya ketika benar-benar terjadi gempa bumi. Setelah ini akan ada latihan untuk evakuasi diri ketika terjadi gempa bumi. Sekian dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat pagi. Pagi, semangat.